Malam memiliki cara yang aneh untuk membuat manusia menjadi jujur. Ketika dunia mulai tenang, ketika suara kendaraan perlahan menghilang, ketika layar-layar yang biasanya memikat perhatian mulai dimatikan, ada satu hal yang akhirnya muncul ke permukaan. Pikiran kita sendiri. Di dalam keheningan itu, seringkali kita menyadari sesuatu yang tidak pernah kita sadari di siang hari. Bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi tentang bagaimana kita memaknai semua itu di dalam hati kita. Manusia sering menghabiskan hidupnya berusaha mengendalikan dunia, mengejar pengakuan, menghindari rasa sakit, melarikan diri dari kegagalan. Namun semakin lama seseorang hidup, semakin ia mulai memahami satu kebenaran yang sangat sederhana, bahwa dunia tidak pernah benar-benar berada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri, cara kita berpikir, cara kita merespons, cara kita berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius Seneca dan Epictetus telah lama memahami rahasia ini. Mereka tidak mengajarkan cara melarikan diri dari kehidupan. Mereka mengajarkan cara menghadapi kehidupan dengan jiwa yang lebih kuat. Malam ini, biarkan kata-kata ini menjadi ruang untuk berhenti sejenak, bukan untuk mencari jawaban dari dunia luar, tetapi untuk melihat lebih dalam ke dalam diri sendiri. Karena mungkin selama ini, bukan dunia yang terlalu berat, mungkin pikiran kita sendiri yang belum kita pelajari cara menenangkannya. 1. Kamu tidak mengendalikan dunia. Ada satu kebohongan yang sejak kecil diam-diam kita percayai, bahwa jika kita cukup baik, cukup sabar, cukup berusaha, maka hidup akan memperlakukan kita dengan adil. Namun semakin lama seseorang hidup, semakin jelas satu kenyataan pahit muncul di depan matanya. Hidup tidak pernah berjanji untuk adil. Kamu bisa melakukan semua hal dengan benar, dan tetap gagal. Kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus, dan tetap ditinggalkan. Kamu bisa berusaha keras selama bertahun-tahun, dan tetap kalah oleh keberuntungan orang lain. Dan disitulah kebanyakan manusia mulai hancur. Bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena mereka percaya dunia seharusnya tidak seperti itu. Padahal dunia tidak pernah meminta izin pada harapanmu. Para filsuf Stoik seperti Epictetus memahami satu kebenaran yang sangat dingin. Ada hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal yang tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, pendapat orang lain, nasib, kesehatan, kematian, pengkhianatan, keberuntungan, semua itu berada di luar wilayah kekuasaanmu. Namun manusia terus melakukan kesalahan yang sama. Mereka berusaha mengendalikan dunia. Mereka ingin semua orang memahami mereka, menghargai mereka, mengakui nilai mereka. Dan ketika itu tidak terjadi, mereka marah, mereka kecewa, mereka merasa dikhianati oleh kehidupan. Padahal kebenarannya jauh lebih sederhana. Kita tidak menderita karena dunia tidak bisa kita kendalikan. Kita menderita karena kita menolak menerima kenyataan itu. Bayangkan seseorang menghina dirimu. Jika kamu merasa harus mengendalikan apa yang orang pikirkan tentangmu, maka hinaan itu akan menjadi racun. Namun jika kamu menerima bahwa pikiran orang lain bukan wilayah kekuasaanmu, kata-kata itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Begitu juga dengan masa lalu. Betapa banyak orang yang setiap malam menyiksa dirinya sendiri dengan mengingat kesalahan yang sudah terjadi, seolah-olah dengan memikirkan ulang masa lalu. Mereka bisa mengubahnya, padahal masa lalu sudah mati. Ia tidak bisa disentuh, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dihapus. Namun pikiran manusia begitu keras kepala. Ia terus mencoba mengendalikan sesuatu yang bahkan sudah tidak ada. Dan itulah sebabnya banyak manusia hidup dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam refleksi pribadinya, jika kamu merasa terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu, tetapi oleh penilaianmu terhadapnya. Kalimat itu sederhana, namun jika dipahami dengan jujur, ia bisa mengguncang seluruh cara kita melihat kehidupan. Karena jika penderitaan kita berasal dari penilaian kita sendiri, maka berarti kita memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah cara kita memandang dunia. Ini bukan hal yang mudah, bahkan terkadang terasa kejam, karena Stoikisme tidak memberikan pelarian. Ia tidak mengatakan bahwa dunia akan menjadi lebih lembut. Ia tidak mengatakan bahwa orang lain akan berubah. Ia hanya mengatakan satu hal, jika kamu ingin damai, berhentilah mencoba mengendalikan dunia, mulailah mengendalikan dirimu sendiri. Dan itu adalah pertarungan yang jauh lebih sulit. 2. Emosi tidak selalu berarti kebenaran.
Ada satu kesalahan yang hampir semua manusia lakukan tanpa sadar. Mereka percaya bahwa apa yang mereka rasakan pasti benar. Jika mereka marah, berarti mereka diperlakukan tidak adil. Jika mereka terluka, berarti orang lain bersalah. Jika mereka cemburu, berarti ada sesuatu yang salah. Namun Stoikisme memandang emosi dengan cara yang jauh lebih tajam. Emosi bukanlah kebenaran. Emosi hanyalah reaksi awal dari pikiran yang belum diperiksa. Bayangkan seseorang menatapmu dengan wajah sinis. Pikiranmu langsung berkata, "Dia meremehkanku." Dan dalam hitungan detik, kemarahan muncul. Namun apakah itu benar? Apakah kamu benar-benar tahu apa yang ada di pikirannya? Atau pikiranmu hanya menciptakan cerita sendiri? Sebagian besar konflik manusia terjadi bukan karena kenyataan, tetapi karena interpretasi. Seseorang tidak menyapamu. Pikiranmu berkata, "Dia sombong." Padahal mungkin dia sedang memikirkan masalahnya sendiri. Seseorang mengkritik pekerjaanmu. Pikiranmu berkata, "Dia ingin menjatuhkanku." Padahal mungkin dia hanya mengatakan sesuatu yang jujur. Namun emosi datang begitu cepat, hingga kita jarang sempat mempertanyakannya. Para Stoik memahami bahwa emosi pertama yang muncul seringkali adalah refleks. Tetapi refleks itu tidak harus kita ikuti. Seneca pernah menjelaskan bahwa kemarahan adalah emosi yang paling merusak, karena ia membuat manusia kehilangan kemampuan berpikir. Ketika seseorang marah, dia merasa sangat kuat, namun sebenarnya dia sedang kehilangan kendali. Dia menjadi budak dari emosinya sendiri. Dan inilah ironi yang jarang disadari manusia. Mereka berpikir orang lain menyakiti mereka, padahal seringkali yang menyakiti mereka adalah cara mereka memikirkan peristiwa itu. Bayangkan dua orang kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, "Hidup tidak adil, semua ini salah orang lain." Orang kedua berkata, "Ini menyakitkan, tapi aku harus bangkit." Peristiwa yang sama, namun nasib mereka akan sangat berbeda. Karena yang menentukan kehidupan seseorang bukan hanya apa yang terjadi padanya, tetapi bagaimana pikirannya menafsirkan apa yang terjadi. Itulah sebabnya Stoikisme mengajarkan disiplin yang sangat sulit. Jangan langsung mempercayai emosi pertama yang muncul. Berhenti sejenak, amati pikiranmu. Tanyakan satu hal sederhana, apakah ini benar atau hanya reaksi? Kesadaran kecil itu bisa menyelamatkan seseorang dari ribuan keputusan yang disesali. 3. Dunia tidak berutang apapun kepadamu. Ini adalah pelajaran Stoik yang paling keras, dan mungkin yang paling sulit diterima oleh manusia. Dunia tidak berutang apapun kepadamu. Tidak ada kontrak rahasia antara dirimu dan kehidupan yang menjamin kebahagiaan. Tidak ada janji bahwa kerja kerasmu pasti dihargai. Tidak ada jaminan bahwa orang yang kamu cintai akan tetap tinggal. Kita tumbuh dengan cerita bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Namun kenyataan seringkali jauh lebih brutal. Orang baik bisa dikhianati, orang jujur bisa dimanfaatkan, orang yang tulus bisa dilupakan. Dan bagi sebagian orang, kenyataan ini terasa seperti pengkhianatan. Mereka merasa dunia tidak adil kepada mereka. Namun Stoikisme memandangnya dengan cara yang berbeda. Masalahnya bukan karena dunia tidak adil. Masalahnya karena kita mengharapkan dunia untuk adil. Harapan itu adalah akar dari banyak penderitaan manusia. Ketika kamu percaya dunia berutang sesuatu padamu, setiap kegagalan terasa seperti penghinaan. Setiap penolakan terasa seperti luka. Namun ketika kamu menerima bahwa dunia tidak berutang apapun kepadamu, sesuatu yang aneh terjadi. Kamu menjadi lebih bebas. Karena sekarang setiap hal baik yang terjadi terasa seperti hadiah, bukan kewajiban. Jika seseorang mencintaimu, itu adalah anugerah. Jika seseorang menghargaimu, itu adalah keberuntungan. Jika kehidupan memberimu kesempatan, itu adalah berkah. Tidak ada lagi rasa marah kepada dunia. Tidak ada lagi rasa bahwa hidup telah menipumu. Yang ada hanya satu kesadaran sederhana. Kita semua hanyalah tamu sementara di dunia yang tidak pernah berjanji untuk menyenangkan kita. Dan justru dalam kesadaran itu, manusia bisa menemukan kedamaian yang lebih dalam. 4. Sebagian besar penderitaan diciptakan oleh pikiran. Ada sebuah kenyataan yang sangat pahit tentang manusia. Sebagian besar penderitaan kita tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Ia terjadi di dalam pikiran. Banyak orang mengira hidup mereka hancur karena keadaan, karena kehilangan, karena kegagalan, karena luka dari orang lain. Namun jika kita benar-benar jujur, seringkali penderitaan terbesar bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memikirkan peristiwa itu. Bayangkan seseorang mengucapkan satu kalimat yang melukai hatimu.
Kalimat itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik, namun setelah itu, pikiranmu mulai bekerja, kamu mengingatnya lagi, mengulangnya berkali-kali, menganalisis setiap kata, membayangkan balasan yang seharusnya kamu katakan. Satu kalimat berubah menjadi berjam-jam penderitaan, bahkan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang yang melukaimu mungkin sudah melupakan kejadian itu, namun kamu masih memikulnya di dalam pikiranmu, seolah-olah kamu membawa batu besar di dalam dada. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa manusia memiliki kemampuan aneh untuk menyiksa dirinya sendiri. Kita membayangkan masa depan yang buruk sebelum ia terjadi. Kita menghidupkan kembali luka masa lalu yang sebenarnya sudah selesai. Kita menciptakan ribuan skenario yang bahkan belum tentu nyata. Pikiran kita seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Namun masalahnya bukan karena pikiran bekerja, masalahnya karena kita tidak pernah belajar mengendalikannya. Pikiran liar seperti kuda yang tidak dijinakkan. Ia akan berlari ke arah ketakutan, ke arah kecemasan, ke arah kemungkinan terburuk, dan tanpa sadar, kita mengikuti kemanapun ia pergi. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun sangat sulit dipraktikkan. Jangan menambahkan penderitaan pada penderitaan. Jika sesuatu buruk terjadi, biarkan itu menjadi apa adanya. Jangan memperbesarnya dengan cerita tambahan, karena seringkali luka terbesar bukan berasal dari dunia, melainkan dari narasi yang kita ciptakan di dalam kepala kita sendiri. Bayangkan seseorang kehilangan pekerjaan. Peristiwa itu memang menyakitkan, namun pikiran segera berkata, "Aku gagal, hidupku hancur, masa depanku sudah selesai." Kalimat-kalimat itu terasa nyata, namun sebenarnya, semuanya hanyalah pikiran, dan pikiran bisa dilatih. Jika seseorang mampu melihat pikirannya dengan jernih, ia akan mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa sebagian besar penderitaannya hanyalah bayangan, dan bayangan kehilangan kekuatannya ketika disadari. 5. Kesunyian adalah guru yang paling jujur. Ada alasan mengapa banyak orang takut pada kesunyian. Kesunyian memaksa kita berhadapan dengan diri sendiri. Di siang hari kita bisa bersembunyi di balik kesibukan, pekerjaan, percakapan, media sosial, hiburan tanpa henti. Semua itu seperti suara bising yang menutupi sesuatu yang jauh lebih dalam. Namun ketika malam datang, dan dunia menjadi sunyi, kita mulai mendengar sesuatu yang selama ini kita hindari. Suara dari dalam diri kita sendiri, pertanyaan yang tidak nyaman, penyesalan yang belum selesai, ketakutan yang selama ini kita sembunyikan. Kesunyian seperti cermin yang sangat jujur. Ia menunjukkan dirimu tanpa topeng, tanpa peran sosial, tanpa pengakuan orang lain, tanpa distraksi. Dan tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri dengan jujur. Itulah sebabnya banyak orang terus berlari dari kesunyian. Namun para Stoik justru mencari kesunyian, karena mereka tahu bahwa di sanalah pertumbuhan sejati terjadi. Seneca sering menulis tentang pentingnya berbicara dengan diri sendiri. Bukan dalam arti kegilaan, tetapi dalam arti refleksi. Mengenal pikiran sendiri, menilai tindakan sendiri, menghadapi kelemahan sendiri. Kesunyian memberi ruang untuk melakukan itu. Di dalam kesunyian kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan siapa yang ingin kamu tampilkan kepada dunia, tetapi siapa dirimu ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Apakah kamu dipenuhi iri hati? Apakah kamu menyimpan kemarahan yang belum selesai? Apakah kamu hidup dalam ketakutan yang bahkan tidak kamu akui? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak nyaman, namun justru disitulah letak kebebasan. Karena seseorang tidak bisa memperbaiki dirinya jika dia terus menipu dirinya sendiri. Kesunyian adalah tempat di mana kejujuran lahir, dan kejujuran seringkali menyakitkan, namun rasa sakit itu bersifat menyembuhkan. 6. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Banyak orang takut memikirkan kematian. Mereka menganggapnya sebagai pikiran yang gelap, sesuatu yang sebaiknya dihindari. Namun bagi para Stoik, memikirkan kematian justru adalah cara untuk hidup dengan lebih jernih. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri tentang satu kenyataan sederhana. Semua ini akan berakhir, bukan untuk membuat dirinya putus asa, tetapi untuk mengingatkan dirinya bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan jika seseorang benar-benar menyadari bahwa hidupnya terbatas, bahwa suatu hari nanti, napasnya akan berhenti, bahwa semua ambisi duniawi akan tertinggal, bahwa semua konflik kecil akan kehilangan makna. Kesadaran itu bisa mengubah cara seseorang hidup. Tiba-tiba pertengkaran kecil terasa tidak penting. Pendapat orang lain terasa tidak terlalu berat. Ketakutan yang dulu terasa besar mulai mengecil.
Karena jika hidup ini sementara, mengapa kita menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak berarti? Namun ironinya, manusia hidup seolah mereka memiliki waktu tanpa batas. Mereka menunda kebahagiaan, menunda perubahan, menunda keberanian, seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Padahal waktu berjalan tanpa henti. Setiap hari yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk takut pada kematian. Ia mengajarkan kita untuk mengingatnya, karena mengingat kematian membuat hidup terasa lebih jujur. Ia memaksa kita bertanya, apakah aku benar-benar hidup, atau aku hanya menghabiskan waktu? Apakah aku menjalani hidup sesuai nilai yang aku yakini, atau aku hanya mengikuti arus dunia? Kesadaran akan kematian tidak membuat hidup menjadi gelap. Justru sebaliknya, ia membuat setiap momen terasa lebih berarti, karena kita tahu bahwa suatu hari nanti, semuanya akan berakhir. Dan ketika hari itu tiba, yang tersisa bukanlah berapa banyak yang kita miliki, tetapi siapa diri kita sebenarnya. 7. Orang yang menyakitimu tidak selalu jahat. Salah satu beban paling berat yang dibawa manusia sepanjang hidupnya adalah kebencian. Kebencian terhadap orang yang pernah melukai kita, orang yang mengkhianati kepercayaan kita, orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Luka itu nyata, rasa sakitnya juga nyata. Namun ada satu hal yang jarang kita sadari. Ketika kita terus memelihara kebencian, kita sebenarnya sedang mengikat diri kita sendiri pada masa lalu. Orang yang melukaimu mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Mereka tertawa, mereka tidur dengan tenang, mereka menjalani hari-harinya tanpa memikirkanmu lagi. Namun kamu masih memikul bayangan mereka di dalam pikiranmu, seolah-olah mereka masih memiliki tempat di dalam hidupmu. Para filsuf Stoik memahami sesuatu yang sangat mendalam tentang sifat manusia. Sebagian besar orang tidak benar-benar jahat. Mereka hanya tidak sadar akan luka yang mereka sebabkan, tidak sadar akan ego mereka, tidak sadar bahwa tindakan mereka lahir dari ketakutan, keserakahan, atau kebingungan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa ketika seseorang berbuat salah, seringkali itu karena mereka tidak memahami apa yang benar, bukan karena mereka ingin menjadi jahat. Memahami hal ini tidak berarti kita harus membenarkan tindakan mereka. Tidak berarti kita harus membiarkan diri kita disakiti lagi. Namun pemahaman ini bisa membebaskan hati dari kebencian yang beracun. Karena kebencian adalah api yang membakar orang yang memegangnya. Ia menghabiskan energi kita. Ia meracuni pikiran kita. Ia membuat kita terus hidup di dalam bayangan masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti membiarkan seseorang kembali melukai kita. Memaafkan berarti melepaskan beban yang tidak lagi perlu kita bawa. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memelihara racun di dalam hati. 8. Kedamaian adalah kekuatan yang paling langka. Dunia seringkali memuja kekuatan yang terlihat. Kekuasaan, uang, status, pengaruh. Orang yang memiliki semua itu sering dianggap kuat. Namun Stoikisme memandang kekuatan dengan cara yang jauh berbeda. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan dirimu sendiri. Bayangkan seseorang menghina dirimu di depan banyak orang. Reaksi paling mudah adalah kemarahan. Ego menuntut balasan. Namun seseorang yang memiliki penguasaan diri mampu melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit. Dia tetap tenang. Dia tidak bereaksi. Dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dan dalam keheningan itu, terdapat kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemarahan. Seneca pernah mengatakan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya sendiri lebih kuat daripada orang yang mampu menaklukkan kota. Karena menaklukkan dunia luar mungkin membutuhkan kekuatan fisik. Namun menaklukkan diri sendiri membutuhkan kebijaksanaan. Dunia akan selalu penuh dengan provokasi. Orang akan meremehkanmu, mengkritikmu, menilaimu tanpa memahami siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu bereaksi terhadap semuanya, hidupmu akan dipenuhi konflik yang tidak pernah selesai. Namun ketika seseorang mencapai kedamaian batin, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk mengguncangnya. Orang bisa berbicara apapun, namun hatinya tetap tenang. Seperti danau yang tidak terguncang oleh batu kecil yang dilemparkan ke permukaannya. Kedamaian seperti itu jarang ditemukan. Namun bagi para Stoik, itulah bentuk kekuatan yang paling tinggi. 9. Kesulitan mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika hidup berjalan mudah, semua orang terlihat kuat. Ketika semuanya berjalan sesuai rencana, semua orang terlihat bijaksana. Namun kehidupan memiliki cara yang sangat jujur untuk
menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ia menguji kita dengan kegagalan, dengan kehilangan, dengan kesulitan yang tidak pernah kita harapkan. Dan pada saat-saat itulah karakter seseorang terlihat dengan jelas. Sebagian orang menjadi pahit, mereka dipenuhi kemarahan, menyalahkan dunia, menyalahkan orang lain. Namun sebagian orang memilih jalan yang berbeda. Mereka menggunakan penderitaan sebagai guru, sebagai kesempatan untuk memahami kehidupan lebih dalam. Epictetus pernah berkata bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Kesulitan adalah latihan bagi jiwa. Seperti besi yang ditempa dalam api, karakter manusia juga ditempa dalam penderitaan. Tanpa kesulitan, kita tidak pernah tahu seberapa kuat diri kita. Tanpa kegagalan, kita tidak pernah belajar kerendahan hati. Tanpa kehilangan, kita tidak pernah benar-benar menghargai apa yang kita miliki. Kesulitan tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan pilihan selalu berada di tanganmu. Apakah kamu akan menjadi lebih pahit atau menjadi lebih bijaksana? 10. Penguasaan diri adalah kebebasan sejati. Banyak orang percaya bahwa kebebasan berarti melakukan apa saja yang mereka inginkan, mengikuti setiap keinginan, memuaskan setiap dorongan. Namun Stoikisme melihatnya dengan cara yang jauh lebih dalam. Jika kamu tidak bisa mengendalikan keinginanmu, kamu bukanlah orang yang bebas. Jika kemarahan mudah menguasaimu, kamu bukanlah orang yang bebas. Jika kebahagiaanmu bergantung pada pendapat orang lain, kamu bukanlah orang yang bebas. Kamu hanya budak dari keadaan, budak dari emosi, budak dari penilaian orang lain. Kebebasan sejati tidak berasal dari dunia luar. Ia berasal dari dalam diri. Ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya, mengendalikan emosinya, mengendalikan reaksinya terhadap dunia, maka tidak ada lagi yang benar-benar bisa memperbudaknya. Pujian tidak membuatnya mabuk, hinaan tidak menghancurkannya, keberhasilan tidak membuatnya sombong, kegagalan tidak membuatnya putus asa. Dia berdiri dengan tenang di tengah dunia yang selalu berubah. Seperti pohon tua yang akarnya tertanam dalam di tanah. Angin bisa datang, badai bisa datang, namun ia tetap berdiri. Dan disitulah letak kebebasan yang paling dalam. Bukan kebebasan untuk mengendalikan dunia, tetapi kebebasan untuk tidak lagi dikendalikan oleh dunia. Dan, pada akhirnya, Stoikisme bukan tentang menjadi manusia yang dingin, bukan tentang mematikan perasaan, dan bukan tentang berpura-pura kuat di depan dunia. Stoikisme adalah tentang kejernihan, tentang melihat kehidupan apa adanya, tanpa ilusi, tanpa kebohongan yang menenangkan. Namun anehnya, justru dalam kejujuran itulah manusia menemukan kedamaian yang paling dalam. Karena ketika seseorang berhenti memaksa dunia untuk mengikuti keinginannya, ia mulai menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi mudah hancur oleh kritik, tidak lagi tenggelam dalam kecemasan masa depan, tidak lagi terperangkap dalam luka masa lalu. Perlahan-lahan, sesuatu di dalam dirinya berubah. Pikirannya menjadi lebih jernih, hatinya menjadi lebih lapang, jiwanya menjadi lebih tenang. Dan dari sanalah lahir kekuatan yang sangat langka di dunia ini. Kekuatan untuk tetap damai, bahkan ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari semua refleksi ini, mungkin itu adalah kesadaran sederhana ini. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, namun kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih siapa diri kita di tengah semua itu. Dan ketika seseorang mampu menguasai pikirannya sendiri, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk menghancurkannya. Mungkin hidup tidak akan pernah menjadi sempurna, namun jiwa yang terlatih akan selalu mampu menemukan ketenangan bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Jadi malam ini, sebelum kamu menutup hari, cobalah duduk sejenak dalam keheningan, tarik napas perlahan, dan ingatkan dirimu sendiri satu hal yang sederhana namun sangat kuat, bahwa kedamaian tidak datang dari dunia luar. Kedamaian lahir dari dalam diri. Dan ketika kamu belajar menguasai pikiranmu sendiri, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu juga menjadi lebih bebas.